Oke guys, langsung lanjut ke part 2. Terima kasih udah menunggu untuk part 2-nya. Nah, ini sekarang kita lagi jalan lagi balik nih ke tempat Gundamnya sambil makan pisang ya, karena udah lapar lagi ya. Ini kayak 3 jam setelah aku makan siang itu. Dan ya, makan buah juga guys, jangan lupa. Di Jepang buah memang mahal, tapi tetap harus makan buah ya. Ini juga jangan lupa sampahnya dibuang sendiri, karena memang di sini tuh tempat sampah tuh ada di konbini ya. Bukan nggak ada, tapi adanya di kombini. Dan kombini itu juga nggak jarang, jadi ya nggak jarang juga sih tempat sampah tuh. Nah, di sini tuh kayak kita tuh udah sampai di antriannya. Nah, ini tuh kayak lagi disortir-sortir gitu, kayak sesuai tiket yang kita ambil tadi. Nah, ini udah masuk, tapi juga ini nanti diberhentiin juga pas udah mau masuk itu, karena kayak udah full gitu queue-nya, jadi kita tetap harus berhentiin. So, ya di sini kita udah mulai kayak tergoda ya. Aku dan teman gue ini yang pakai baju biru ini namanya Ivan, itu udah tergoda karena kita emang nggak pengen beli Gundam ya, karena kita emang mungkin kalau Ivan udah sering lihat ya Gundam tuh, tapi kalau aku sendiri sebenarnya nggak punya hobi untuk Gundam, tapi udah mulai tergoda gitu untuk beli. Nah, ini sekarang kita pengen lihat nih The Gundam Base, ada apa aja nih Gundamnya. Nah, sebenarnya kalaupun kalian nggak pengen beli, ini sebenarnya experience yang bagus juga. Kenapa? Karena kalian jadi kayak kerasa amazed sih bahwa ada hobi yang sebesar ini dan yang kayak memang semegah ini di Jepang, dan bener-bener dirawat dan diberikan kayak apa ya, diselenggarakan lah dengan baik banget menurutku di Jepang. Dan menurutku ini kayak model-model yang terpajangnya pun dipajangnya tuh dengan versi terbaiknya, jadi nggak sembarang juga mereka nampilinnya. Aku kurang tahu sih gimana di Indonesia, mungkin kalian boleh komen di bawah dong. Ya gimana sih sebenarnya kalau toko Gundam itu di Indonesia? Karena kalau menurutku sendiri mungkin nggak terlalu jauh beda ya. Mungkin di sini lebih lengkap aja, dan mungkin yang lebih baru-barunya tuh ada. Dan setauku juga di kota Fukuoka ini Gundam ini tuh emang paling terkenal di Fukuoka. Jadi mungkin ini di Gundam Base ini udah yang terlengkap kali ya. Tapi mungkin di Tokyo tuh lebih lengkap sih menurutku ya, karena ibu kota kan. Jadi gitu deh guys. Nah, ini kayak lagi lihat-lihat nih yang murah dan lain-lain nih aku nih. Cuman ya untungnya di akhir, nah nanti kalian lihat sendiri deh apakah aku tergoda atau enggak. Nah, ini tuh kayak versi-versinya tuh ada yang banyak juga ya guys dari Gundam ini kemarin pas aku pergi ke sini tuh. Jadi tuh ada beberapa versi, mulai dari entry grade yang dimana tuh paling murah dan detailnya tuh nggak paling susah, dan biasanya tuh kalian juga skill terbesarnya adalah menyopotin si bagian plastiknya itu dari casingnya. Terus habis itu tuh ada special grade, kalau nggak salah itu kayak udah mulai detail, dan kadang tuh stiker-stikernya itu udah mulai susah dipasang bagi kalian yang nggak terlalu telaten ya kayak aku. Terus sama juga kadang tuh ada yang harus dicat-cat sendiri gitu kalau kalian udah bener-bener fans banget. Dan ya itu sih guys seingatku ya. Tapi menurut ada juga yang kayak quality grade-nya itu tuh udah kayak hampir bener-bener kalau misalnya emang Gundam itu ada di dunia nyata gitu ya. Jadi kayak bener-bener detail banget, yang dimana kalian tuh harus presisi banget tuh nempel-nempelinnya. Dan ya ini yang kalian lihat sekarang ini masih yang grade menengah gitu guys, tapi menurutku tuh udah keren banget ya. Dan harga itu kalau nggak salah tuh 300 ribuan, jadi nggak terlalu mahal juga, karena UMR di sini kan kalau kalian ingat-ingat juga lumayan besar ya. Itu yang temanku pegang pun sekarang tuh juga 250 ribuan kalau nggak salah, dan emang tuh dia incer dari lama banget. Dan untungnya ketemu ya guys. Mudah-mudahan sih, kalau saranku cari dulu di website gitu ya, kalau kalian emang pengen rencana ke Jepang buat beli Gundam, lebih baik cari di websitenya Bandai Namco-nya sekalian, karena emang lebih lengkap, dan biasanya pengiriman ke hotel tuh juga udah bisa gitu loh sekarang. Dan menurutku juga biasanya tuh lebih murah juga kalau beli di online, murah secara transportasi dan murah secara barangnya juga, karena habis itu kan aku cari-cari di Amazon ya untuk Gundam dia itu di Amazon tuh lebih murah 5.000 atau 10.000 gitu loh, dan gratis ongkir. Jadi ya kita nggak usah ke Fukuoka dan lain-lain sebenarnya, cuman ya apa kan menurutku yang mahal di sini adalah experience-nya, kita ngeliat Gundam-Gundamnya.
Nah ini juga kebanyakan nih di sini yang kita lihat itu masih grade yang biasa ya. Nah ini udah mulai masuk ke grade yang agak mendetail. Ini harganya 4.900-an tuh guys ya. 4.000 ya 4.000-an lah itu, atau 400 ribuan. Dan ini udah keren banget menurutku. Di Amazon pun sekarang 4.500-an. Kalau aku pengen beli, dan kayaknya aku akan beli di saat aku pengen pulang, karena pengen ngerakit di Indonesia aja, itu belinya yang kayak gituan. Ya sekalian lah beli yang lumayan bagusan gitu kan. Nah ini di luar tempat tokonya ini juga kelihatan banget kan, The Gundam Base kayak kelihatan banget. Dan dari luar tuh ya apa ya, kayak di showcasein banget toko Gundam ini yang ada di Fukuoka itu. Jadi kayak emang bener-bener centerpiece dari section mallnya itu adalah bener-bener untuk Gundam saja. Ini menunjukkan seberapa banyaknya peminat Gundam juga bahkan di Jepang itu sendiri. Aku kira dulu tuh Gundam tuh yang suka cuma orang luar, tapi ternyata orang Jepang tuh suka juga banget. Ya nggak apa-apa, the more you know untuk aku ya. Tapi lagunya harusnya sama kan di antara semua? Sama-sama, cuma beda bahasa aja. Kadang meaningnya juga beda nggak sih? Nah waktu itu tuh sayang banget guys, lagi hujan terus ya. Dan ini tuh pas bulan November tanggal 1 banget, hari Jumat. Masih ingat banget, masih kayak hujan banget. Dan di sini tuh baru mulai kayak acara Christmas gitu kan, udah mulai mau menyambut Natalan. Nah itu tuh karena kayak habis kemarinnya kan Halloween gitu ya. Jadi tuh udah siap-siap untuk Christmas. Jadi udah ada kayak yang jualan snow globe, ada tadi Christmas tree-nya juga yang udah terpasang. Gitu guys. Jadi kayak mungkin Christmas di sini tuh kan lumayan sangat diselebrasi ya, seperti di negara-negara lain yang menganut kayak bukan negara Islam yang kuat gitu sih. Menurutku emang suka banget sama Christmas karena emang festif banget, dan itu kayak acara-acara kumpul keluarganya mereka. Kayak kalau di kita kan negara muslim ada lebaran gitu guys ya, sementara di mereka tuh punya Christmas yang menyimbolkan kayak dimana tuh orang-orang itu berkumpul dengan keluarganya. Itu Christmas bagi sebenarnya orang Kristen tuh juga nggak yang terlalu orang Jepang itu nggak terlalu yang beragama gitu ya guys. Karena kayak setelah aku menjalani perkuliahan di sini tuh, setelah ngeliat kayak abis ini kayak hari Minggu gitu mereka suka ngajak aku kemana-mana, itu kadang tuh kayak emang kalian nggak gereja nggak gitu. Jadi ya begitu deh. Nah terus sekarang nih kita lagi pengen ngantri croissant nih guys di Forno del Mignon. Nah jadi croissant ini tuh jualnya juga per 100 gram, tapi gampang kok, kayak kalian bisa ngomong ini mau 1, ini mau 2 gitu bisa. Nah waktu itu aku dan temanku ini tergiur karena antrian yang panjang, jadi aneh ya. Itu tuh malah pengen beli karena antriannya panjang ya. Biasalah orang-orang FOMO gitu ya guys, penasaran ada apa. Nah ini kayak, terus yang lucunya lagi itu tuh ada rasa-rasa lain gitu guys ya, ada rasa mentai, almond, terus juga ada apple pie. Nah itu antriannya tuh lebih pendek guys, tapi karena kita pengen cobain yang original, kita ngantri yang lebih panjang. Tapi pas dilihat tuh, kalau ini toko tuh sebenarnya toko pastry kan, jadi kita pengen cobain yang bener-bener originalnya, jadi bener-bener bisa ngerasa pastry-nya itu sendiri. Dan juga ada rasa sweet potato yang merupakan favoritku, satsumaimu. Sweet potato, my favorite taste. Nah ini cara dia bekerja pun efisien, itu orang yang ngambilinnya langsung ambil aja, langsung timbang, langsung bayar. Jadi nggak pakai terlalu lama ya. Ya udah, sistem yang efisien juga. Dan aku pun di Indonesia kalau misalnya beli barang kayak snack itu juga udah mulai efisien juga kayak gini ya antriannya, tapi biasanya nggak serapih itu, jadi menggunakan nomor. Nah di sini tuh sayangnya nggak pakai nomor ya guys, jadi cukup pakai antri gini. Cuman ya karena emang cepet banget, jadi ya nggak perlu nomor menurutku. Nah sedikit tips guys, tadi kan aku ngomong hitotsu, futatsu artinya 1, 1 dan 2. Jadi kan kalau kalian pernah belajar bahasa Jepang ada ichi, nichi gitu ya. Tapi kalau untuk barang itu sendiri gunakanlah hitotsu, futatsu. Kalau kalian pengen lebih jelas lagi, tadi kan orangnya sempat ragu, kalian ada tambahin onegaishimasu di akhir. Jadi kayak hitotsu onegaishimasu. Cuman 311. Dapat 5. Murah banget. Itu tuh 500 gram. Oh. Jadi 500 gram, gue beli 500 gram, itu 1.000. Setengah kilo. Bayangin anjing seberapa banyak, Pak. Banyak banget nih. Guys, urusan beli croissant. Waduh. Ini harganya.
menteganya nggak banyak yang di Indo, tapi tetap enak guys. Kalian harus beli ini sih kalau kalian ke Fukuoka. Ini coklat lebih enak guys. Betul, lumayan enak banget. Nah, setelah kita menuju ke Gundam dan juga ke beli croissant dan lain-lain, nah ini akhirnya kita sampai Fukuoka Tower. Tapi percayalah guys, untuk menuju ke Fukuoka Tower ini perlu waktu yang lumayan lama karena kita jalan jauh banget, karena kita salah ambil bus dan sampai kaki-kaki kita tuh becek-becek. Tapi ini keren banget Fukuoka Tower. Jadi tuh di saat itu tuh kan karena hujan ya, jadi tuh kayak ada kabut-kabutnya gitu loh guys di atasnya tuh kan. Kalau kalian lihat itu bagus banget jadinya. Ini aku kasih lihat beberapa foto nih. Nah, tuh kalau kalian lihat itu keren banget aku dari iPhoneku. Jadi kayak lumayan kelihatan tuh ya, kayak ada kayak semacam asap-asap apa ya, kayak kabut-kabut gitu loh guys. Dan ini sekarang juga udah nungguin bus untuk menuju ke Hakata Station lagi. Tadi udah lapar, udah celana kita udah basah, kaos kaki kita tuh kayak udah becek-becek ya deh. Kalau kita kayak napak itu kayak bunyinya nyes gitu loh guys, paham nggak sih? Kayak jadi tuh kayak apa ya, kayak kaos kaki basah, sensasi kaos kaki basahnya itu bikin sekarang tuh bener-bener nggak nyaman. Dan kita tuh waktu tuh buka sepatu tuh udah jadinya tuh kayak keriput banget gitu loh kaki kita. Oke guys, jadi sekarang kita habis dari bus dari tadi yang Fukuoka Tower. Wah, bersih. Habis dari Fukuoka Tower, sekarang balik lagi di Hakata Station. Ini lagi pengen lihat Christmas tree-nya gitu ya. Ini lagi rame banget juga ya teman-teman. Wah, beneran rame banget sih. Dan ini sepatu gua sekarang nih rasanya basah banget. Gila, beneran pengen banget punya sepatu boots juga jadinya. Gitu ya guys. Nah, sekarang tuh kan masih tanggal 1 November ya di saat itu. Tapi ini udah festif banget. Kayak Christmas marketnya ini kayak udah mulai ada Christmas things, kayak snow globe yang tadi sempat aku udah bilang, sama kayak peppermint candy gitu ya. Tapi karena waktu itu kita pengen nabe atau sup kayak udon gitu ya guys, jadi nggak beli apa-apa di sini. Dan juga waktu itu ini kayak tanggal 1 itu tuh kalau nggak salah di video part 1 tuh aku sempat bilang kayak itu pertama kali kita nerima beasiswa, jadi kayak duit kita tuh nggak sebanyak itu di saat itu. Tapi beneran guys, ini bagus banget, kayak apa ya, Christmas tree-nya itu bagus ya guys. Kalau aku bisa kayak mengapresiasi mereka, kayak wow keren, walaupun aku bukan agama mereka tapi ini keren banget menurutku. Jadi kayak aku lumayan kagum gitu ya sama mereka yang juga apa namanya mungkin bukan agama utamanya tapi tetap kayak bisa merayakan seperti ini, tuh keren juga sih. Terus juga tuh kalau kalian lihat ada kayak snownya gitu tuh juga keren sih. Nah aku sampai kayak foto berkali-kali. Nah habis ini tuh kita pengen ke tempat udon, tapi karena emang hujan-hujan terus jadi aku nggak terlalu banyak rekam ke arah tempatnya. Tapi itu intinya tuh ini di bawah stasiun dan kita makan berempat, makan di tempat udon ini. Ini nggak terlalu jauh sih dari Hakata Station, paling cuman ya setengah kilo gitu guys. Ya ini di tempat udon. Gimana Mas Gabriel hari ini Mas Gabriel? Capek mas, tapi seru mas. Iya. Justru yang kayak gini-gini seru nggak sih bro? Semua guys, biasanya tuh ya semakin suram semakin seru. Apalagi lucu bro. Nanti bilangin bapak dulu hujan-hujanan di Fukuoka, buset. Dulu kemarin tahun lalu bapak hujan-hujanan di Malang. Bilangnya lah kamu masih mending. Itadakimasu. Kita coba ya guys, udonnya guys. Coba kuahnya dulu. Asik. Nah itu aja guys untuk trip Fukuoka kali ini. Makasih banyak udah nonton. Mungkin dari kalian udah banyak yang belajar sesuatu dari sini, dan ada yang juga ada yang entertain juga ya dari perjalanan kita bersama-sama di Fukuoka. Ya aku di sini nggak banyak rekam habis itu karena baterainya habis ya, kameraku baterainya habis. Itu juga udah long day banget, udah draining banget, itu udah nggak mood banget untuk ngapa-ngapain. Kayak di kereta pun nggak bisa tidur karena kita berdiri, jadi udah capek banget dan nggak bisa mikir ya guys. Jadi buat kalian udah komen, udah subscribe, makasih banyak banget buat kalian. Terima kasih udah selalu mensupport channel ini. Dadah guys.